Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait akuntansi komparatif Eropa dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Anggit. Anggota kelompok 3 yaitu Lani Kristanti dengan NPM 20.0102.0003 yang akan memaparkan terkait sistem akuntansi keuangan 5 negara. Kemudian dengan saya sendiri, Regita Elianisa, dengan NPM 20.0102.0009 yang akan memaparkan terkait IFRS dalam Uni Eropa. Dan Febriza Eka dengan NPM 19.030.1070 yang akan memaparkan terkait pengamatan standar praktik akuntansi. Oke, saya Febri Zeka Mayori, NPM 19.03.01.070. Saya di sini akan memaparkan materi akuntansi komparatif Eropa dan beberapa standar pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi itu sendiri. Akuntansi komparatif Eropa. 5 anggota Uni Eropa, yakni ada Republik Ceko, ada Perancis, ada Jerman, ada Belanda, dan Inggris. Mereka semua merupakan keanggotaan asli masyarakat Eropa atau yang biasa disebut European Economic Community. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957. Sedangkan Inggris sendiri bergabung pada tahun 1973. Dan 5 negara ini merupakan pendiri International Accounting Standard Committee yang sekarang lebih dikenal dengan International Accounting Standard Board atau IASB. Standar dan praktik akuntansi. Standar akuntansi yakni regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar yaitu proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi ialah hasil dari susunan standar. Praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang diharuskan standar, sedikitnya ada 3 alasan untuk hal ini. Yang pertama, di banyaknya negara, hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Lalu yang poin kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Lalu yang terakhir, ada beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur akuntansi. Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok sektor umum dan kelompok sektor swasta. Sektor swasta sendiri meliputi profesi akuntansi dan kelompok-kelompok lain yang dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan, seperti pengguna dan penyusun laporan keuangan dan pegawai. Kalau sektor umum meliputi perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan. IFRS dalam Uni Eropa. Bagaimana IFRS dalam Uni Eropa? Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan yang dimulai pada tahun 2005. Negara-negara anggota dibebaskan untuk memperluas persyaratan bagi semua perusahaan, bukan hanya perusahaan yang terdaftar, termasuk laporan keuangan perusahaan pribadi. Penggabungan laporan keuangan bisa diharapkan di mana IFRS diperlukan, tapi perbedaannya tetap ada ketika tidak ada penggabungan. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan di mana IFRS digunakan. Misalnya, perusahaan tersebut bisa saja menganggap IFRS tidak sesuai atau terlalu rumit untuk kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan dalam IFRS. Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui, serta catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diikuti. Serta yang kedua, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting. Kemudian yang terakhir, asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi.
Informasi komparatif hanya dibutuhkan untuk periode terdahulu. Tidak ada persyaratan IFRS untuk menunjukkan laporan keuangan entitas perusahaan induk sebagai tambahan bagi laporan keuangan sementara. Patokan akuntansi dalam IFRS yaitu semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang, kewajiban, dan kewajiban bersyarat. Goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya. Goodwill yang negatif harus diakui segera dalam pendapatan. Entitas yang dikontrol bersama-sama bisa dibukukan, baik untuk gabungan proporsional atau metode ekuitas. Penanaman modal dalam perusahaan gabungan dibukukan dengan metode ekuitas. Translasi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Terdapat 3 konsep penting, yaitu yang pertama, jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang berbeda dari mata uang dalam laporan perusahaan induk, maka laporan keuangannya akan ditranslasikan dengan metode tarif yang ada dengan penyesuaian hasil translasi yang dicakup dalam ekuitas pemegang saham. Dan yang kedua, jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang sama dengan mata uang laporan perusahaan induk, maka laporan keuangan ditranslasikan sebagai tingkat akhir tahun untuk artikel moneter, tingkat bursa berdasarkan tanggal transaksi untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai perolehan, serta tingkat bursa berdasarkan tanggal penilaian untuk artikel non-moneter yang diterima pada nilai wajar. Konsep yang ketiga yaitu jika entitas asing memiliki mata uang fungsional dari sebuah ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi, laporan keuangannya pertama kali diulangi untuk efek inflasi. Selanjutnya ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang telah ditentukan. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai sistem akuntansi keuangan 5 negara yang akan dijelaskan oleh saya Lani Kristanti dan teman saya Febriza Eka. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Yang pertama ada negara Perancis. Sejarah akuntansi Perancis. Perancis merupakan negara penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional formal yang pertama pada September tahun 1947. Sebuah ketentuan yang telah direvisi mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dibuat pada tahun 1982 di bawah pengaruh Fourth Directive of the European. Dasar utama untuk regulasi akuntansi di Perancis adalah Undang-Undang Akuntansi tahun 1983 dan Dekret Akuntansi tahun 1983 yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Catatan akuntansi yang secara hukum memberikan bukti vertifikasi dan dianggap sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis. Yang pertama ada Conseil National de la Comptabilité atau CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Lalu ada Comité de la Réglementation Comptable atau CRC atau biasa juga disebut Komite Regulasi. Lalu ada Autorité des Marchés Financiers atau AMF atau biasa juga disebut Otoritas Pasar Keuangan Akuntansi. Lalu ada Ordre des Experts Comptables atau OEC, biasa juga disebut Institut Akuntan Publik. Lalu yang terakhir ada Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC atau biasa juga disebut Institut Nasional Undang-Undang Auditor. CNC terdiri atas 58 anggota yang mewakili profesi akuntansi, pegawai sipil dan atasan, persatuan dagang dan kelompok-kelompok sektor swasta. CNC mengeluarkan peraturan dan rekomendasi pada masalah-masalah akuntansi dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan peraturan tersebut.
Laporan keuangan di negara Prancis, yakni ada 4 hal yang perlu dilaporkan, yakni yang pertama ada laporan neraca dan laporan laba rugi, lalu ada catatan atas laporan keuangan, lalu ada laporan direktur, lalu yang terakhir ada laporan auditor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara Jerman. Sejarah akuntansi Jerman. Pada tahun 1970-an, Uni Eropa mengeluarkan perintah penyelarasan di mana negara-negaranya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Ada 2 undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 1988. Undang-undang perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial. Akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung jumlah pendapatan. Karakteristik dasar ketiga akuntansi Jerman adalah ketergantungannya pada keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan yang mengikat atau otoritatif. Lalu, untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang itu harus melihat HGB. HGB itu dalam bahasa Inggris biasa juga disebut Commercial Code dan bentuk keputusan hakim. Sebelum tahun 1988, Jerman itu tidak memiliki fungsi penyusunan standar akuntansi keuangan. Dan Jerman Institute ini memberikan informasi tentang beragam proses undang-undang yang mempengaruhi akuntansi dan laporan keuangan. Tapi persyaratan hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Lalu German Accounting Standard Committee (GASC) itu didirikan tidak lama sesudahnya dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman. GASC sendiri mengawasi German Accounting Standard Board (GASB) yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB itu berisi 7 orang ahli audit yang terdiri dari analisis keuangan, akademis, dan industri yang mandiri. Kelompok kerja dibentuk untuk menguji dan membuat rekomendasi atas masalah sebelum mencapai dewan. Pertimbangan GASB yang mengikuti sebuah proses dan pertemuan itu bersifat terbuka. Ketika dikeluarkan, standarnya harus disetujui dan dipublikasikan oleh Menteri Kehakiman. Dan sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris. Financial Accounting Control Act didirikan pada tahun 2004 untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan Jerman dan IFRS oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar. Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan berbeda bergantung pada ukuran perusahaan alih-alih pada bentuk organisasi bisnisnya. Ada tiga kelas ukuran usaha kecil, menengah, besar ditentukan berdasarkan total neraca, total penjualan tahunan, dan jumlah pegawai. Perusahaan dengan saham yang dijual secara umum selalu dianggap sebagai perusahaan besar. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan yang mencakup. Lalu laporan keuangan yakni meliputi yang pertama ada neraca, lalu ada laporan laba rugi, lalu ada catatan, lalu ada laporan manajemen, lalu ada laporan auditor, dan perusahaan kecil dibebaskan dari audit menyusun neraca secara singkat. Lalu yang terakhir mengenai pengukuran akuntansi di Jerman. Yang pertama ada metode akuisisi dengan 2 model, yakni metode nilai buku dan metode revaluasi yang biasanya berbeda dalam laporan kepentingan minoritas. Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada. Lalu yang kedua adanya goodwill. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap jumlah yang ditinggalkan merupakan nilai baik atau goodwill yang bisa digunakan untuk menutup kerugian dalam ekuitas atau diamortasi secara sistematis melebihi masa manfaatnya. Yaitu pada negara Republik Ceko.
Selanjutnya, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai sejarah Republik Ceko. Jadi, Republik Ceko itu merupakan negara yang tadinya dikuasai oleh Kerajaan Austro-Hungaria selama 300 tahun yang dikuasai oleh Habsburg dari monarki Austria. Setelah mereka runtuh pada 1918, Republik Ceko itu memiliki nama negara pertama kalinya adalah Cekoslovakia, di mana negara Cekoslovakia ini dia memiliki hak demokrasinya secara universal. Lalu pada 1938 itu lahirlah Nazi Jerman yang mana mereka itu menguasai Cekoslovakia ini dalam 1 tahun. Setelah adanya Nazi Jerman ini pergi dari kekuasaannya atau sudah tidak menguasai negara Cekoslovakia ini, akhir Perang Dunia II, Cekoslovakia itu dikuasai oleh Partai Komunis Uni Soviet, yang mana gerakan politik dan pemilunya itu dikendalikan oleh mereka. Lalu setelahnya lahirlah Velvet Revolution, yang mana Velvet Revolution ini berguna untuk menjadikan Republik Ceko itu kembali kepada demokrasi yang bersifat universal. Dan lahirnya Velvet Revolution ini itu disebabkan karena adanya perpecahan pada Uni Soviet bagian internal dan juga adanya Partai Komunis di negara Ceko itu sendiri. Lalu setelah lahirnya Velvet Revolution ini, pada 1993, Ceko itu terbagi menjadi dua. Cekoslovakia yang tadi kita bicarakan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada Republik Ceko dan juga ada Republik Slovakia. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah akuntansi Republik Ceko. Yang pertama kali yang akan kita bahas mengenai sistem akuntansinya. Jadi, negara Republik Ceko ini pertama kali itu menganut sistem akuntansi yang dianut oleh para negara yang berbahasa Jerman. Setelah itu, kan Ceko itu dikuasai oleh Uni Soviet dan mereka akhirnya menganut sistem akuntansi yang dianut oleh Uni Soviet juga. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Republik Ceko itu menganut sistem akuntansi European Union Directives. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pada kebutuhan administratifnya. Republik Ceko ini kebutuhan administratifnya semakin berkembang, yaitu dengan adanya penyeragaman daftar akun, penyeragaman laporan keuangan, dan juga metode akuntansinya. Pada poin yang ketiga, yaitu mengenai pendasaran biaya produksi dan pembiayaan, negara Republik Ceko itu mendasarkan pada harga perolehan dan juga menekankan pada laporan keuangan bagian eksternal. Pembentukan harga pada Republik Ceko ini tidak didasarkan pada tingginya atau rendahnya permintaan dan penawaran, tetapi mereka itu menentukan harga didasarkan pada keputusan pusat atau dipusatkan secara sentral, dan mereka itu menekankan pada laporan keuangannya. Next, pada sistem informasi akuntansinya, negara Republik Ceko itu sangat terbatas dan juga sangat rahasia, di mana audit di sini tidak boleh bekerja secara independen dan juga sistem informasi akuntansinya itu hanya dibutuhkan atau hanya boleh dilihat oleh pihak-pihak yang sudah memiliki peraturan dan juga mengantongi persyaratan yang harus mereka miliki. Pada tahun 1989, negara Republik Ceko itu berorientasi pada pasar, yang mana bertujuan guna untuk merangsang ekonomi Republik Ceko dan juga berguna untuk memulai investasi dengan asing. Setelah mereka menganut dengan sistem akuntansi yang dikeluarkan oleh European Union Directives, mereka itu mengeluarkan adanya sistem privatisasi, di mana privatisasi ini digunakan dengan sedemikian rupa yang mana dikatakan bahwa pengembalian properti kepada ownernya. Lalu selanjutnya adanya lelang akbar. Pada lelang akbar ini digunakan bertujuan untuk menarik investor-investor muda. Jadi, untuk mereka yang memiliki usia atau tergolong dewasa, mereka boleh membeli kupon voucher yang berguna untuk memulai investasi, dan juga pada lelang akbar ini digunakan dengan sistem kupon voucher. Dengan adanya privatisasi dan lelang akbar itu, malah membuat adanya kekacauan. Materi yang akan saya paparkan itu mengenai regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Republik Ceko. Di sini regulasi yang digunakan pada saat itu di Republik Ceko itu ada 3. Yang bisa teman-teman lihat, yang pertama ada Commercial Code, yang kedua ada Accountancy Act, yang ketiga itu ada Dekret Menteri Keuangan.
Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai komersial kode. Jadi, komersial kode itu merupakan regulasi yang digunakan oleh Republik Ceko selama 1991 sampai dengan 1992. Dalam komersial kode ini berisi mengenai pemaparan legislasi dasar kebutuhan, perpajakan penghasilan, audit, dan juga pertemuan antar pemegang saham. Yang selanjutnya itu ada Accountancy Act. Dalam Accountancy Act ini merupakan sebuah regulasi yang sangat berguna pada 2002 sampai dengan 2004, yang mana pada regulasi ini menyebutkan bahwa adanya penyamaan atau adanya kesamaan antara standar akuntansi Republik Ceko dengan IFRS. Lalu pada Accountancy Act ini itu dilaksanakan selama 1992 hingga 1993. Dalam Accountancy Act ini berisi mengenai daftar perkiraan pembukuan catatan dan penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada Dekret Menteri Keuangan. Di dalam Dekret Menteri Keuangan ini berisi atau memaparkan mengenai bagaimana perusahaan itu nantinya bisa menganut atau bisa menjalankan nilai-nilai yang sudah dibuat oleh Dekret Menteri Keuangan. Yang selanjutnya itu ada Menteri Keuangan dan Act and Auditors. Menteri Keuangan di sini itu berguna untuk mengawasi dan juga mengendalikan pasar modal yang ada di Republik Ceko serta mengawasi jalannya Accountancy Act pada saat itu. Lalu untuk Act and Auditors pada poin yang keempat itu dijelaskan bahwa dipergunakan sebagai pengawas para audit atau mengawasi audit yang ada di Republik Ceko ini, dan dengan adanya Act and Auditors ini menyebabkan atau terbentuknya atau lahirnya Chambers of Auditors. Yang selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan di Republik Ceko itu terbagi menjadi 3 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai sifat laporan keuangan itu sendiri, laporan keuangan itu sendiri, dan standar yang digunakan. Yang pertama mengenai sifat laporan keuangan. Jadi kalau di Republik Ceko itu sifat laporan keuangannya harus komparatif, terus bisa juga dia understandability atau yang mudah dimengerti, dan juga dapat dibandingkan. Selanjutnya, mengenai laporan keuangan pada Republik Ceko ini ada beberapa laporan keuangan. Yang pertama, itu ada neraca, ada akun laba rugi, dan ada pencatatan keuangan. Lalu untuk sistem akuntansi yang dianut, yang pertama ada European Union Directives, IFRS, dan juga ada standar Ceko. Nah, IFRS ini merupakan digunakan bagi perusahaan yang ingin laporan keuangannya itu bersifat gabungan, dan juga untuk standar Ceko itu bisa digunakan bagi perusahaan pribadi yang ada di Republik Ceko. Dan para perusahaan yang sudah terdaftar ini wajib memberikan akun laba ruginya atau laporan laba ruginya kepada negara atau kepada pemerintah. Slide ada pengukuran akuntansi. Pada slide pengukuran akuntansi ini pada Republik Ceko itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada metode akuisisi. Pada metode akuisisi ini di mana Republik Ceko itu memberikan adanya penggabungan bisnis yang di dalamnya itu ada yang dinamakan dengan goodwill. Jadi goodwillnya itu bisa digabungkan dengan bisnis dan juga nanti bisa dikapitalisasi atau diamortisasikan pada masa manfaatnya pada selama tidak lebih dari 20 tahun, dan juga bisa diamortisasi atau dikapitalisasi selama tahun pertamanya. Lalu untuk metode ekuitas itu metode yang digunakan oleh para perusahaan rekanan. Untuk peminjaman aset pada Republik Ceko ini digunakan bahwa peminjaman aset itu tidak bisa dikapitalisasi. Selanjutnya untuk penilaian persediaan itu dinilai dengan cara atau dengan metode FIFO dan average, yang artinya yang nantinya itu memungkinkan adanya asumsi aliran biaya. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang Republik Ceko, di sini kita akan membahas mengenai sistem akuntansi yang ada di Belanda, yaitu mengenai sejarah akuntansi di negara Belanda. Jadi tadi kita sudah membahas tentang Republik Ceko, sekarang kita membahas mengenai sejarah akuntansi di Belanda. Sejarah akuntansi di Belanda itu yang pertama mengenai standar praktik profesionalnya yang sangat tinggi. Jadi kalau di Belanda itu untuk menjadi profesional accountant itu di sana itu memiliki standar yang sangat tinggi. Namun untuk undang-undang dan juga persyaratan dalam laporan keuangannya itu sedikit dibebaskan dan bisa tidak terlalu terikat. Lalu yang poin kedua itu berorientasi pada kewajaran penyajian. Jadi untuk laporan keuangannya itu didasarkan pada sistem atau pada prinsip
prinsipnya yang wajar dalam penyajiannya. Lalu yang poin ketiga itu ada laporan keuangan dan akuntansi pajak yang terpisah. Jadi untuk laporan keuangannya itu dipisahkan dengan laporan perpajakannya agar keterbukaan pada pihak tersebut itu bisa dilihat dan juga diperiksa secara mudah. Lalu yang selanjutnya pada poin cabang ekonomi dan bisnis. Jadi akuntansi di Belanda itu dijadikan cabang ekonomi dan bisnis yang utama. Lalu selanjutnya, keterbukaan kepada asing. Keterbukaan pada asing di sini itu dikatakan bahwa para profesi dalam bidang akuntansi itu harus terbuka terhadap asing, baik itu secara ilmu maupun secara praktiknya. Lalu pada poin yang terakhir yaitu mengenai pusat rumah industri sentral atau pusat industri besar di internasional, itu benar adanya bahwa Belanda itu menjadi pusat rumah industri atau internasional industri pada pabrik atau sebuah perusahaan Unilever, Royal Dutch Shell, dan juga adanya Philips. Ya, di sini saya akan membahas mengenai regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Belanda. Yang pada poin pertama itu mengenai pergeseran regulasi liberal Belanda. Pada tahun 1970, regulasi liberal Belanda itu tergeser oleh adanya Act on Annual Financial Statements. Lalu pada poin kedua, Undang-Undang 1970 mengatakan bahwa audit itu harus didasarkan pada perintah, yang mana pada adanya undang-undang ini menyebabkan lahirnya Enterprise Chamber. Pada poin yang ketiga mengenai Dutch Accounting Standard Board itu mengatakan bahwa dibentuk dan diciptakan oleh Foundation for Annual Reporting yang tujuannya untuk menambah pendanaan. Yang selanjutnya mengenai pengawasan bursa saham. Pengawasan pada bursa saham ini dilaksanakan atau dilangsungkan oleh Authority for the Financial Markets. Lalu, pada poin yang selanjutnya, yaitu mengenai pelaksanaan kepatuhan akuntansi Belanda, itu didasarkan dengan adanya Enterprise Chamber atau Chamber Enterprise yang sudah terlahir pada adanya Undang-Undang tahun 1970. Pada pelaksanaan kepatuhan akuntansi Belanda ini, itu dihubungkan atau diawasi oleh High Court of Amsterdam. Lalu selanjutnya mengenai poin yang terakhir pada profesi audit sebagai aset pribadi negara, itu dikatakan bahwa di sana di Belanda itu audit itu memiliki aturan tersendiri mengenai profesinya. Jadi dikatakan sebagai aset negara Belanda. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang dimiliki oleh negara Belanda. Laporan keuangan pertama yang dimiliki oleh Belanda yaitu ada neraca dan juga laporan laba rugi. Yang kedua, ada pencatatan dengan dasar-dasar prinsip akuntansi. Yang ketiga, ada laporan direktur. Laporan direktur itu adalah laporan yang berisi tentang tanggal, kinerja, dan juga neracanya pada masa keuangan tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada informasi lain yang telah ditentukan. Jadi pada informasi ini itu tergantung dari setiap pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan, informasi apa saja yang ingin ditambahkan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas mengenai Republik Ceko, lalu Belanda, pada yang terakhir ini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi keuangan negara Inggris. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah akuntansi di negara Inggris. Bisa teman-teman lihat di layar teman-teman, pada poin yang pertama dikatakan bahwa akuntansi di negara Inggris itu berkembang menjadi sebuah ilmu tunggal. Dikatakan bahwa ilmu tunggal di sini itu lebih merespon kepada pragmatis, kebutuhan bisnis, dan juga kepada praktiknya. Pada poin yang kedua, pada tahun 1970, Inggris itu sudah menganut atau berkiblat pada sistem European Unions Directives yang keempat dan ketujuh. Selanjutnya, kepada poin yang ketiga, itu dikatakan bahwa Inggris merupakan negara pertama yang berkontribusi kepada global mengenai ilmu keakuntansian. Jadi, ilmu akuntansi yang digunakan secara global saat ini itu merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh Inggris sejak terdahulu. Lalu yang pada poin yang keempat, Inggris itu berkiblat kepada nilai kewajaran dan juga kebenaran. Jadi sistem akuntansi yang dianut oleh global saat ini juga sama, yaitu pada menganut pada nilai kebenaran dan juga kewajaran seperti yang Inggris gunakan terdahulu.
Dalam slide yang terakhir ini, saya ingin memaparkan mengenai laporan keuangan yang ada di Inggris. Bagaimana sih sebenarnya laporan keuangan yang ada di Inggris itu? Laporan keuangan yang ada di Inggris bisa teman-teman lihat di layar teman-teman, itu ada laporan direktur. Laporan direktur itu adalah laporan mengenai aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi, dan perkembangan yang akan terjadi oleh perusahaan itu sendiri, serta kejadian-kejadian penting pasca penyusunan neraca dan juga dividen. Di dalam laporan direktur ini juga berisi nama-nama dari para direksi dan juga para pemegang sahamnya. Serta pada laporan direktur ini juga berisi mengenai kontribusi politik perusahaan itu sendiri dan juga kegiatan sumbangan amal. Lalu yang poin kedua itu ada akun laba rugi beserta neracanya. Yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat itu ada laporan keseluruhan laba rugi. Yang kelima itu ada laporan kebijakan akuntansi. Yang keenam itu ada catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan. Yang ketujuh ada laporan auditor. Yang kedelapan itu adalah pembebasan untuk kewajiban laporan keuangan yang dituliskan oleh para perusahaan kecil maupun perusahaan menengah. Jadi untuk para perusahaan menengah atau perusahaan kecil di Inggris itu mereka dibebaskan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan yang sangat banyak sekali. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.